Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah sampai ke pembahasan sunnah ab'ad salat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Faslun, ai hada faslun, adapun ini ialah sebuah fasal. Fi ab'adi sholati, di dalam sunnah ab'adnya sholat. Wa muqtadi sujudi sahwi, dan di dalam penunaian tata cara sujud sahwi atau adab-adabnya sujud sahwi. Pasal ini menjelaskan tentang sunnah-sunnah ab'ad dan tata cara penunaian sujud sahwi. Wa tusannu, dan disunahkan sajdatani, apa dua sujud, qubailas salam, sebelum salam, menjelang salam, wa in kasura, jika banyak as-sahwu, apa lupa. Jadi ketika seseorang lupanya banyak di dalam sholat, maka sujudnya tetap dua kali. Wahuma, adapun keduanya, artinya kedua sujud. Wal julusu, dan duduk, bainahuma, di antara keduanya, di antara dua sujud. Kasujudi sholati, seperti sujudnya sholat. Wal julusu bainahuma, nah, wal julusi, dan duduk, baina sajadataihima, dan duduk di antara dua sujudnya sholat. Jadi dua sujud sahwi dan duduk di antara dua sujud, seperti sujudnya sholat dan seperti duduk di antara dua sujudnya sholat. Fi wajibati as-salasati, di dalam wajibnya yang tiga. Wa mandubatiha as-sabiqati, dan sunah-sunahnya yang telah lewat. Kadzikri, seperti zikir, fiha, di dalamnya salat, di dalamnya sujud ya. Nah, jadi apa namanya, kesunahan sujud dan duduk di antara sujud itu harus dilakukan sebagaimana ia sujud dan duduk di antara sujud tatkala sholat, dengan menjaga yang wajib, dengan menjaga kewajiban-kewajiban yang tiga. Artinya menjaga tumakninahnya, menjaga menempelkan 7 anggota badan atau menetapnya duduk seperti itu. Wa mandubatiha as-sabiqati, dan menjaga sunah-sunahnya, artinya melakukan sunah-sunahnya. Nah, seperti apa? Zikir tatkala sujud ya, as-sabiqati, yang telah lewat. Jadi gitu. Jadi sujudnya percis sama ketika sujud sholat, duduk di antara dua sujudnya percis sama duduk di antara dua sujudnya sholat, dan menjaga yang tiga-tiganya sama percis. Nah, ketika sujud ya harus tumakninah, harus menempelkan 7 anggota badan dan menetapnya duduk di antara dua sujud. Dan sunah-sunahnya seperti zikir Subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu boleh ketika dibaca seseorang ketika mau sujud sahwi, atau dibaca dengan bacaan khusus. Wakila, nah ini dia. Wakila, dan dikatakan yakulu, berkata ia yang lagi sholat, yang lagi lupa. Nah, lupa sunnah ab'ad ya. Fihima, di dalamnya sujud, subhanaman masuk sijat, la yanamu, yang tidak pernah tidur, wala yasu, dan tidak pernah lupa. Nah ini, ketika seseorang lupa tatkala sholat, lupa, maka bacaannya ini, subhanaman la yanamu wala yasu, seperti itu. Wahwa, adapun bacaan laikun, ialah pantas bil hali, dengan keadaan. Jadi bacanya dipantasi dengan keadaan. Kalau seseorang lupa, maka bacanya ini, subhanaman la yanamu wala yasu. Walaupun boleh juga dibaca subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu boleh baca itu. Nah, wa huwa laikun bil hali, ialah adapun bacaan laikun ialah pantas bil hali, dengan keadaan. Kalau ia sengaja meninggalkan sunnah ab'ad dan ia ingin melakukan sujud sahwi, maka bacaannya adalah istighfar karena ia sengaja. Watajibu, dan wajib, niat sujud sahwi, apa niat sujud sahwi, bi ayaksidahu,
dengan bermaksud ia padanya sujud anisawi dari sahwi dari lupa. Jadi ketika seseorang ingin melakukan sujud sahwi, ya, diwajibkan niat sujud sahwi seperti itu. Inda syuru'ihi ketika memulainya orang, inda syuru'ihi ketika memulainya orang fihi di dalamnya sujud. Nah, jadi gitu ya, kalau memulai mau sujud sahwi, maka adalah ia wajib meniat sujud sahwi. Litarki ba'din wahidin. Karena apa? Litarki ba'din wahidin, karena meninggalkan sebagian yang satu. Min ab'adin, dari sunnah-sunnah ab'ad, walau amdan, sekalipun sengaja. Nah, jadi kalau seseorang itu meninggalkan sunnah ab'ad dan dia sengaja, maka tetap disunahkan sujud sahwi. Hanya saja bacanya istighfar karena ia sengaja. Tapi kalau lupa ya bacanya itu tadi, subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi perlu dirinci ya. Ketika seseorang meninggalkan sunnah ab'ad dan ia sujud sahwi, tidak membatalkan sholat. Ketika seseorang meninggalkan sunnah hayat, misalkan doa iftitah, ia tinggalkan dan ia sujud sahwi, maka membatalkan sholat. Ketika ia meninggalkan rukun sholat, ia sengaja, maka langsung otomatis membatalkan sholat. Nah, seperti itu. Kemudian, wa in sajada, jika sujud ia litarki ghairi ba'din, karena meninggalkan selain sunnah ab'ad, aliman, hal dalam keadaan mengetahui, amidan, hal dalam keadaan sengaja, batalat, maka batal sholatu, apa sholatnya orang. Nah ini dia. Kalau seandainya seorang sujud itu, sujudnya karena meninggalkan selain sunnah ab'ad, misalkan meninggalkan doa iftitah, itu kan sunnah hayat, atau meninggalkan takbir di dalam takbir sholat id, ya, selain takbiratul ihram, dan ia tahu ilmunya dan ia sengaja, maka batal sholatnya. Wahwa adapun tasyahud, wahwa adapun sunnah ab'ad, tasyahudun awalu, ialah yang pertama adalah tasyahud awal. Jadi ini yang termasuk sunnah ab'ad ya. Pertama tasyahud awal. Al-wajibu, yang wajib, minhu, dari tasyahud awal. Nah, saya ulang, al-wajibu, yang wajib, minhu, dari tasyahud, fit tasyahudil akhiri, di dalam tasyahud akhir. Au ba'duhu, atau yaitu sebagiannya tasyahud, walau kalimatan, walaupun satu kalimat. Jadi maksudnya lapat-lapat tasawuf yang wajib dibaca pada saat tasawuf akhir, atau meninggalkan sebagian sekalipun hanya satu kalimat. Jadi di dalam tasyahud akhir adalah bacanya wajib. At-tahiyya, ini paling minimalnya ya bacaannya. At-tahiyyatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika tasyahud awal ini sunnah dibaca. Nah, ketika seseorang meninggalkan itu atau sebagiannya, atau meninggalkan satu kalimat saja, maka tetap sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi. Misalkan dia meninggalkan at-tahiyatul lillah, dia langsung membaca assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia tidak membaca at-tahiyatul lillah atau at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Ia tetap disunahkan sujud sahwi karena dia meninggalkan sebagiannya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa quduhu, dan duduknya tasahud. Jadi selain tasahud awal, duduknya juga merupakan sunnah abad. Wa suratu tarkihi, dan adapun gambarannya meninggalkan tasyahud awal, wahdahu, hal dalam keadaan sendirinya duduknya tasyahud awal, kaqiyamil kunuti, seperti berdirinya kunut. Allah yuhsina huma, ialah tidak memperbagus siapa orang huma, kepadanya duduk dan berdiri pada saat kunut. Id yusannu, karena disunahkan ayadlisa, apa duduk siapa orang, au yakifa, atau berdiri siapa orang, biqadrihima, dengan ukuran keduanya. Artinya keduanya duduk dan berdiri saat kunut. Jadi gambaran meninggalkan duduk tasawuf awal seperti meninggalkan berdiri untuk membaca kunut, yaitu tidak melaksanakan duduk dan berdiri
secara baik dan lengkap. Karena disunahkan duduk dan berdirinya seukuran membaca tasawuf dan kunut. Jadi misalkan ketika seseorang sudah melakukan kunut tapi tidak berdiri, maka ini adalah tetap dia meninggalkan sunnah abad karena berdiri termasuk sunnah abad. Atau seseorang membaca tasawuf awal tapi tidak duduk, maka ia tetap meninggalkan sunnah abad. Seperti itu. Jadi seukuran duduk dan berdirinya seukuran seukuran bacaan kunut ya. Bacaan tasahud dan bacaannya bacaannya kunut di dalam subuh seperti itu. Jadi harus diperhatikan ini. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Faida taroka, maka apabila meninggalkan ia ahadahuma akan salah satu keduanya, maksudnya adalah duduk di antara duduk tasahud dan berdiri pada saat kunut, sajadah maka sujud siapa orang, artinya sujud sahwi ya. Jadi kalau meninggalkan salah satu keduanya, mau duduk tasahud, meninggalkan tasahud atau meninggalkan duduk dan meninggalkan berdiri pada saat kunut, maka ia sujud sahwi. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan sunnah abad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wa kunutun rotibun, wa kunutun rotibun, dan kunut yang rutin, au ba'duhu atau sebagiannya kunut rutin. Jadi artinya kunut yang rutin itu adalah termasuk sunnah abad ya. Kita lanjut. Wahwa adapun kunut, wahwa adapun kunut rutin, kunutus subhi ialah kunut subuh, wa witri nisfi Ramadana, dan kunutnya witir setengah bulan Ramadan, setengah terakhir bulan Ramadan ya. Jadi ini adalah termasuk sunnah abad. Ketika seorang meninggalkan kunut subuh dan kunutnya witir di setengah bulan Ramadan adalah ia disunahkan sujud sahwi. Duna kunutin nazilati, bukan kunut nazilah. Ketika seseorang melakukan lupa terhadap kunut nazilah, maka tidak perlu sujud sahwi. Kemudian waqiyamuhu, dan berdirinya kunut. Ini juga termasuk sunnah abad. Telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ketika ia kunut tidak berdiri, maka tetap dia sujud sahwi karena meninggalkan sunnah abad. Kemudian wayas judu, dan sujud. Tarikul kunuti, siapa orang yang meninggalkan kunut tabaan karena mengikuti, li imamihi, karena imamnya, karena mengikuti imam, karena karena imamnya maksudnya adalah al-Hanafi, ialah orang yang bermadzhab Hanafi. Jadi sunnah ya sujud sahwi orang yang tidak melaksanakan kunut karena mengikuti imamnya. Imamnya karena imamnya bermadzhab Hanafi, sunnah melakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya imam tidak sujud sahwi karena bermadzhab Hanafi, atau misalkan seseorang sholat di belakang menjadi makmum imamnya Muhammadiyah, maka yang harus dilakukan adalah menjaga keharmonisan atau menjaga kesamaan, dia sujud sahwi, dia melakukan kunut hanya saja cepat gitu. Jadi kan sujud sahwi yang penting itu salawat, ada sana, ada pujian, ada doa, seperti itu. Misalkan
Rabbi firli ya Ghafur Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau wa sallallahu Sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Langsung sujud bersama imam. Itu kan bacanya cepat ya, maka ini tidak perlu sujud sahwi. Karena kenapa? Dia sudah membaca kunut, walaupun cepat itu tidak masalah. Kemudian aulik tidaihi fi subhin, atau mengikutinya orang fi subhin di dalam salat subuh, bimusalli sunnatiha, dengan orang yang sholat sunnah subuh. Artinya ini keadaan berbeda ya. Orang ini mengikuti orang lagi sholat. Jadi orang sholat dia menjadi makmum. Orang lagi sholat dia berniat menjadi makmum. Nah dikira sholat subuh padahal ia sholat sunnah subuh. Artinya karena ia lagi sholat sunnah tentunya tidak melakukan kunut ya. Dan makmum ini yang mengikuti adalah sholat subuh, niat sholat subuh. Maka tetap sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Alal aujah, atas pendapat yang aujah, pendapat yang lebih unggul, seperti itu ya. Fihima, di dalam masalah keduanya. Nah, artinya keduanya masalah yang di depan, orang menjadi makmum, imamnya orang bermadzhab Hanafi, atau orang menjadi makmum ternyata yang menjadi imamnya adalah orang yang melakukan sholat sunnah subuh, seperti itu. Wa salatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sunnah abad adalah bersalawat atas Nabi SAW ba'dahuma, setelah tasyahud, setelah tasyahud awal dan kunut di dalam subuh. Jadi termasuk sunnah abad ini membaca salawat di dalam tasyahud awal dan kunut di dalam subuh. Ketika seseorang membaca kunut dalam subuh tapi dia tidak membaca salawat pada Nabi SAW, maka telah meninggalkan sunat abad dan ia disunahkan sujud sahwi. Kemudian ba'dahuma artinya ba'da tasyahudil awali. Nah, kita lanjut. Wa kunutin, dan ba'da kunut di dalam salat subuh. Kemudian wa salatun ala ali, ala ali, dan yang termasuk sunnah abad adalah bersalawat kepada keluarga Nabi SAW ba'da tasyahudi akhirin, setelah tasyahud akhir, wa kunutin, dan kunut. Jadi membaca salawat pada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir adalah sunnah abad dan di dalam kunut membaca salawat pada keluarga Nabi adalah termasuk juga sunnah abad. Jadi artinya ketika seseorang meninggalkan itu adalah disunahkan sujud sahwi. Makanya di dalam kunut bacanya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Itu kan yang kita baca. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi saya ulang, termasuk sunnah abad adalah membaca salawat kepada keluarga Nabi SAW setelah tasyahud akhir dan membaca kunut. Nah, mudah-mudahan kita dapat selalu mengamalkan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.